Halo semuanya, kembali lagi dengan aku. Kali ini kita akan membahas mengenai materi JavaScript. Nah, apa sih sebenarnya JavaScript itu? Dan strukturnya itu bagaimana? Apakah dia sama dengan HTML? Saya sudah menyediakan di sini materinya ya teman-teman. Di sini kita langsung bacakan saja. Yang dimaksud dengan JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengidentifikasi halaman web. Nah, dinamisasi halaman web itu seperti kayak pengaturan jendela, Windows, pengaturan waktu, misalnya session, cookies, pengaturan elemen-elemen HTML, biasanya itu ada di tag HM, ada di table, dan lain sebagainya. Dan misalnya pengaturan lebar tinggi warna juga termasuk sih di situ. Dan di HTML ini juga bisa dibilang front end development. Oke, struktur HTML. Struktur pada JavaScript ini untuk menuliskan kode JavaScript maka diawali dengan struktur ada itu tag terbuka script, tag tertutup, tag terbuka / script. Nah, tag tertutup itu adalah struktur JavaScript yang dapat dituliskan di dalam elemen body. Nah, di dalam elemen body itu disitulah dibuat scriptnya agar nanti bisa memudahkan JavaScript untuk membuat suatu HTML atau programnya, teman-teman. Terus, jika kode JavaScript itu berbeda tempat dengan kode HTML, maka struktur JavaScript tidak perlu lagi dibuat. Yang pada dasarnya file HTML itu ada body, dan di dalam body ditulis yang namanya script serial kode JS dan tag tertutup / script. Nah, sedangkan file JS itu adalah kode JS, yaitu Windows layer, bisa dibilang dalam bentuk Unica. Nah, variabel ini artinya pengenalan yang dinilai, yang nilainya itu bisa diubah-ubah selama eksekusi program. Misalkan kita ingin menyimpan data alamat Unica Santo Thomas. Bagaimana sih cara untuk membuat kode JavaScript-nya? Yaitu dengan cara kita bikin di script atau variabel alamat, yaitu Jalan Setiabudinya. Itu di dalam script-nya ya. Terus, untuk mendeklarasikan variabel, maka digunakan kata cadang var, yang contohnya itu deklarasi variabel alamat. Berarti kita buat di script var alamat titik koma, terus di bawahnya itu sama seperti yang di bawah ini ada alamat Jalan Setiabudi. Nah, terus teman-teman, syarat penulisan nama variabel ini ada kayak dimulai dari A sampai Z, abjad ya, A sampai Z. Terus ada juga karakter keduanya bisa berupa angka, yaitu 0 sampai 9, atau garis di bawah itu underscore. Terus 3 tidak bisa berisikan spasi. Nah, kalau 4 tidak bisa berisikan karakter khusus, yaitu agak berbeda gitu ya teman-teman. Lalu, buat kode JavaScript untuk menentukan nilai C. Nah, di sini saya ada contoh, yaitu C sama dengan A tambah B. Itu adalah ciri-ciri kode untuk JavaScript. Oke. Nah, untuk operasi JavaScript itu artinya adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data, di mana operator untuk masing-masing tipe data akan berbeda-beda, sama seperti contoh program yang di bawah sini teman-teman. Nah, langsung saja kita praktekkan bahwa bagaimana sih sebenarnya JavaScript itu. Oke, sekarang kita buka halaman aplikasi Sublime Text. Di sini saya sudah menyediakan Sublime Text-nya teman-teman ya. Nah, ini masih kosong, dan habis itu saya mau membuat program HTML-nya struktur dari JavaScript.
Baik, dalam pembuatan JavaScript ini ada di situ struktur HTML, dan di dalam headnya itu ada title, dan isi title itu adalah JavaScript. Oke. Di dalam body ada juga script yang isinya adalah tentang belajar JavaScript, dan beginilah hasilnya yang akan kita tampilkan. Dan beginilah hasil dari program yang sudah kita bikin tadi. Tulisannya adalah belajar JavaScript, dan tulisannya juga ada yang berjalan. Tulisan berjalan maksudnya. Setelah itu kita kembali lagi untuk membuat website lagi. Baik, kita buat lagi struktur HTML-nya, yaitu ada HTML, ada head, ada script, dan ada tag tertutup head. Dan di sini itu di dalam head-nya ada title yang isinya belajar JavaScript, dan ada juga isi dari script yang jumlah bilangan sama 10 kali 10, dan hasilnya itu nanti bakal di dokumen Bright-nya bakal dihasilkan. Kita akan buka ya teman-teman. Dan hasilnya adalah jumlah bilangan di bawahnya adalah 10 kali 10 sama dengan 100, dan bisa juga di situ adalah 10 tambah 15 sama dengan 25. Itulah output dari JavaScript yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang masuk ke contoh berikutnya. Kita jangan lupa selalu buat struktur JavaScript-nya, dan di dalam head itu ada title belajar JavaScript, dan di dalam body ada script share kode JavaScript, supaya bisa kita tahu apa isi dari body yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita buka. Nah, hasilnya adalah 100% 2 sama dengan 0. Itu adalah hasil yang sudah kita buat di dalam tag body dan string tadi. Sekarang kita masuk ke latihan berikutnya. Di sini sudah ada kita buat program yang sudah kita siapkan. Nah, di sini di dalam body ada kita gunakan yaitu style. Di dalam style itu ada background colornya, dan di dalam bodinya juga ada script. Dan dalam script juga ada variabel banyak dan harga total. Nah, isi dari biar kita tahu total ini, maksudnya di dalam script itu ada total banyak harga, yang artinya itu bakal ada nominal berapa harga yang sudah kita buatkan, dan berapa juga hasil yang akan dikeluarkan. Itu bakal dikalikan. Dan di div juga kita menggunakan style ya. Ada background colornya di situ, dan ada box showdown, padding, border, dan outline supaya bisa lebih cantik. Dan kita akan buka. Inilah hasil yang sudah kita buat tadi. Ada banyak belanja, ada harga per kilonya, dan ada juga total belanjanya. Dan di bawahnya juga ada Vcom. Dan di pinggirnya juga kita udah buat kotaknya di situ, supaya kita tahu padding ke paddingnya itu, dan ukurannya juga. Praktek selanjutnya kita akan buat di dalam body itu ada script, dan di dalam script itu ada variabel A, B, C. Dan A itu nilainya adalah 10, B itu nilainya adalah 20, sedangkan C adalah sama dengan A tambah B. Dan berapakah hasilnya? Kita akan bukain.
Dan hasilnya adalah nilai C sama dengan 30. Dari hasil program yang sudah kita buat barusan, hasilnya adalah 30. Dan kita akan buat program satu lagi. Dan di sini programnya itu sudah saya buat ya teman-teman. Nah, di dalam kita jangan pernah lupa kita harus buat struktur dari JavaScript-nya, dan di dalam head-nya itu kita isi title yang menentukan nilai akhir, dan di bawah title-nya itu ada script, dan isi script-nya juga sama, yaitu ada function vn, variabelnya itu ada na, dan di body juga kita isi di situ form, dan di formnya juga ada table. Dan ini adalah kita akan membuat nilai variabel untuk nilai akhir semester, artinya itu nilai akhir, nilai ujian, dan lain sebagainya. Di dalam formnya juga kita buat table, dan di dalam table kita buat juga tr, td supaya bisa tersusun dengan rapi. Yang akan kita buat di sini itu adalah agar kita bisa tahu berapa nilai tugas dan berapa nilai UTS, nilai UAS yang sudah kita programkan, supaya kita bisa tahu berapa hasilnya. Langsung saja kita akan buka di browsernya. Inilah hasil yang sudah kita buat di websitenya kita tadi, yaitu menentukan nilai akhir, dan nilai tugas ini kita coba buat di sini 40, nilai UTS-nya 50, nilai UAS-nya 60, dan kita klik nilai akhir, langsung keluar hasilnya. Hasilnya adalah 53. Coba kita ulang lagi, kita buat di sini 100, nilai UTS-nya 90, nilai UAS-nya 60, maka klik lagi nilai akhir, hasilnya adalah 77. Sekian teman-teman, ini adalah hasil program yang sudah kita buat melalui struktur JavaScript, dan semoga teman-teman dapat mempraktekannya sendiri di rumah. Dan sekian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.